si tuturohana di debatanai Tuhan namenaluhong sude pangalui nang hira-hira mogap di bain si taunoni marsinggang do ibana managam Tuhani dung jupang petikina sumurut arsaki tarapul marohana di bain Tuhan Selamat pagi, harapan kami semuanya sehat dan sukacita. Ada baiknya sebelum kita memulai segala tugas-tugas dan tanggung jawab, mari terlebih dahulu kita didasari oleh firman Tuhan dengan bersekutu dengannya. Mari kita berdoa. Ya Allah, di tempat tinggi, kami bersyukur dan selalu memuji Engkau atas kuasa kebaikan-Mu yang menaungi hati jiwa pikiran kami. Engkaulah yang memelihara sehingga Kau hantarkan pada pagi hari ini bangun dan menikmati sinar surya mentari. Tolonglah kami Tuhan agar selalu dalam setiap napas kehidupan kami hanya terarah dan memuji Engkau. Materaikan Roh Kudus-Mu agar kami mampu menghidupi dan melakukan firman-Mu. Dalam Kristus dengarlah doa kami ya Allah. Amin. Firman Allah yang menjadi renungan buat kita pada hari ini, Selasa 16 April 2024, yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31, demikian bunyinya. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Demikian pembacaan firman Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, pemberitaan Injil tidak berhenti setelah Yesus mati dan bangkit. Pekerjaan yang dilakukan Yesus selama hidupnya bersama para murid-muridnya akan ditindaklanjuti oleh murid-muridnya juga. Kebangkitan Yesus itulah awal baru yang walau pada mulanya setelah Yesus mati, murid-muridnya merasa ketakutan dan tidak berani mengatakan tentang Yesus. Tapi setelah Yesus menguatkan mereka, Yesus menunjukkan dirinya kepada mereka. Para muridnya kembali bangkit. Itulah yang terjadi. Untuk menindaklanjuti pelayanannya, walau memang secara badaniah tidak lagi bersama Yesus, namun kehadiran Yesus ada tetap bersama muridnya setelah turunnya Roh Kudus. Itulah yang selalu menyertai, menguatkan, membimbing, dan mengarahkan para muridnya. Namun ternyata orang banyak, yaitu sebagian orang Yahudi,
raja-raja bangsa, termasuk Raja Herodes dan Pontius Pilatus. Suku-suku mengancam untuk tidak memberitakan Injil. Para orang Kristen perdana dan murid-murid Yesus saat itu berkumpul. Mereka meminta kekuatan dan keberanian agar pemberitaan firman Allah boleh tetap berjalan. Karena memang masih sangat-sangat banyak yang membutuhkan penyembuhan, uluran tangan untuk penguatan imam. Dengan hati yang sungguh-sungguh dan penuh harapan di dalam doa, maka Allah datang dan hinggap atas mereka melalui turunnya Roh Kudus. Saudara sekalian, apa yang terjadi? Setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, maka hidup di dalam Roh melahirkan keberanian tanpa ragu dan tanpa takut. Dengan semangat yang pantang mundur, para murid maju melakukan pelayanan pemberitaan Injil agar semua mendapat keselamatan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Penguasaan Roh Kudus dalam setiap diri manusia membawa perubahan yang sangat signifikan, merubah segala sesuatunya dalam hidup, dalam perkataan, dan dalam perbuatan. Karakter-karakter yang membawa iman semakin kokoh tanpa ragu di dalam segala pekerjaan, dan bahkan seluruh hidupnya melakukan kehendak Allah. Hidup seorang Kristen haruslah hidup dikuasai Roh Kudus. Kalau demikian, jadilah hidupnya berkenan di hadapan semua orang, terlebih selalu menyenangkan hati Allah. Orang yang dikuasai Roh Allah, dia akan selalu berpikir dan berbuat yang terbaik kepada gereja, kepada semua di dalam pekerjaan, juga berbuat untuk Tuhan melalui beberapa pelayanan dan mendukung setiap program di tengah-tengah gereja, karena semuanya hanya untuk kemuliaan Allah. Dan itulah salah satu sebagai ucapan syukur atas seluruh kebaikan Allah. Kita berdoa. Terima kasih Allah atas firman-Mu yang mengingatkan kami agar selalu menghidupi Engkau, menunjukkan kasih Tuhan di dalam setiap tindakan, perbuatan, dan perkataan. Tapi itu Tuhan tidak boleh kami lakukan kalau dari diri kami sendiri. Karena itu kami memohon di dalam kerendahan hati. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu. Seperti para murid-Mu ketika dikuasai Roh Tuhan. Mereka berani menyatakan kebenaran, mewartakan Injil keselamatan. Demikianlah dalam kehidupan kami. Dengan Roh Tuhan, kami dimampukan untuk memaafkan. Kami dimampukan untuk melakukan yang baik di tengah-tengah masyarakat, gereja, dan keluarga. Tolong ya Allah. Ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu dimanapun mereka berada, di dalam mencari nafkah kehidupan sehari-hari. Beri Tuhan rezeki berlipat ganda dan kepastian hidup di dalam Tuhan. Engkau Tuhan yang menyembuhkan, yang dalam kesakitan juga dalam penyembuhan. Dengan harapan Tuhan pasti menyembuhkan. Begitu juga orang-orang yang lemah, Engkau kuatkan ya topang ya Allah. Yang di dalam duka karena kehilangan orang-orang yang kami sangat sayangi, Engkau hibur. Ya Bapa di surga, juga anak-anak dalam studi
dalam perkuliahan, beri hikmat kebijaksanaan. Mereka kelak boleh mencapai cita-cita mereka bersama Tuhan. Semua peparan jemaatmu dan para hambamu, Engkau lindungi dimanapun. Engkau beri kesehatan dan juga Tuhan sukacita. Ya Bapa di surga, kami menyadari keberdosaan kami. Ampunilah dan layakan kami menjadi anak-Mu. Dalam Kristus sempurnakan dan dengar doa kami ya Allah. Anugerah Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam baik, tetap semangat. Allah selalu memberkati kita semua. Shalom. Doa Hana